menavigasi musim-musim kehidupan. Mari kita buka bersama Yeremia pasal 29. Kita akan melihat ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara saat ini, momen ini. Perhatikan apa yang dikatakan dalam firman-Nya di sini. Di ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya itu katakan amin. Haleluya. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, kalau kita membaca Yeremia 29 dalam konteksnya yang lebih luas, konteks itu mengandung arti kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Kalau kita membaca dalam konteks yang lebih luas, kita bisa mengerti bahwa Allah mengatakan perikop ini kepada umatnya yang sedang berada di tengah-tengah penderitaan, ketidakpastian di saat pembuangan di Babel. Nah, di ayat yang ke-11, kita membaca bahwa Allah tidak menjanjikan kebebasan yang cepat dari situasi yang sulit. Malah dia meyakinkan umatnya di saat pembuangan itu, di saat yang tidak enak, bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Haleluya. Penuh damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Saudara, di sini kita belajar bahwa Allah bisa bekerja di situasi apapun kita berada. Amin. Situasi apa, Pak Andrew? Apapun. Allah bisa bekerja di situasi apapun kita berada untuk mendatangkan yang baik kepada kita. Haleluya. Bukan hanya itu saja. Kita juga bisa menerima semangat di sini bahwa Allah berjanji untuk bersama kita. Di situasi apapun. Haleluya. Di ayat 12 sampai 14, Allah mengatakan bahwa kalau kita berdoa, Dia akan mendengarkan kita. Kalau kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Allah memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Di situasi apapun kita berada. Saya tekankan lagi. Di situasi apapun kita berada. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah.
bagi kita semua. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk percaya akan hal ini, terutama kalau kita berada di situasi yang tidak menyenangkan. Saya mau katakan ini kepada saudara, rencana yang indah ini bagi saudara dan saya sudah ada dalam pikiran Allah sebelum kita dilahirkan. Haleluya. Nah, meskipun Dia memiliki rencana yang indah bagi kita, Dia juga telah memberikan kepada kita kehendak bebas. Yang artinya kita selalu bisa memilih, katakan memilih. Kita selalu bisa memilih untuk mengikuti rencananya atau tidak. Nah, saya berharap setiap kita memilih untuk mengikuti rencananya. Haleluya. Satu hal mengenai rencana Allah adalah ini. Rencana Allah terdiri dari beberapa bagian. Rencana Allah terdiri dari beberapa event. Bukan cuma satu event, tapi beberapa event. Atau saya katakan seperti ini, rencana Allah bagi kita terdiri dari beberapa musim kehidupan yang harus kita lalui. Untuk menjadi sukses dalam menggenapi rencananya, kita harus belajar menavigasi musim-musim ini bersama dengan Roh Kudus. Nah, sebelum kita meneliti apa musim-musim ini, mari kita bicara dulu mengenai apakah musim itu. Nah, kita semua tahu bahwa musim itu adalah suatu periode di satu tahun yang memiliki kondisi cuaca tertentu. Setiap musim memiliki pola, cuaca, dan temperatur yang berbeda. Misalnya, bagi teman-teman kita yang ada di dunia barat, kita menemukan 4 musim dalam setiap tahunnya. Ada yang namanya musim semi, ada yang namanya musim panas, setelah itu musim gugur, dan ada juga yang namanya musim dingin. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap musim kita menghadapi beberapa hal yang berbeda, dan kita meresponi setiap musim secara berbeda. Haleluya. Misalnya begini, tidak ada orang yang pergi ke pantai untuk berenang di musim dingin. Kenapa? Karena musimnya musim dingin. Betul apa tidak? Orang-orang di dunia barat mereka berenang ke pantai di musim panas. Kita tidak akan misalnya memakai sarung tangan kulit, jaket tebal, topi bulu domba di saat musim panas. Kenapa? Karena temperaturnya tinggi. Kalau kita bersikeras misalnya pakai sarung tangan, jaket tebal, topi bulu domba, di saat musim panas kemungkinan kita akan kena heat stroke. Petani di negara tropis seperti Indonesia menabur benih di musim kering. Betul apa tidak? Yang kemungkinan terjadi di bulan Maret sampai Agustus. Tidak pada saat musim hujan. Sama seperti secara natural kita semua melalui musim-musim yang berbeda. Dalam perjalanan rohani kita, kita juga melalui musim-musim yang berbeda. Saudara, hari ini kita harus bersama dengan Roh Kudus tahu di musim apakah kita berada sekarang. Kita harus tahu di musim apakah kita berada sekarang dan belajar menyesuaikan diri menurut musim kita. Dalam Alkitab kita bisa menemukan beberapa musim kehidupan. Yang pertama, kita pasti bisa menemukan yang namanya musim persiapan. Katakan persiapan. Nah, musim persiapan ini biasanya terjadi sebelum bab baru dimulai dalam kehidupan kita. Musim persiapan ini biasanya terjadi sebelum halaman baru ditulis.
dalam kehidupan kita. Dalam musim ini kita banyak duduk belajar dari Allah. Kita banyak diberi kesempatan untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, memperlengkapi diri dengan skill yang baru. Musim persiapan adalah musim yang sibuk, di mana Allah mempersiapkan anak-anaknya untuk hari depan. Amin. Saya selalu ingat nasihat Bapak rohani saya, mengatakan kepada kelas kami, selama kami sekolah di Rema, selalu diingatkan, dia selalu mengatakan, preparation day is never a wasted day. Hari-hari persiapan itu bukanlah hari-hari yang percuma. Malah harus ada. Untuk apa? Namanya apa? Persiapan untuk mempersiapkan kita. Haleluya. Kalau kita membaca Keluaran, kita membaca cerita tentang Musa. Biasanya kalau kita membaca cerita tentang Musa, kita fokus kepada pelayanannya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan tanda-tanda ajaib dari Allah. Itu fokus kita. Tapi tidakkah kita tahu bahwa sebelum Musa bisa dipakai seperti itu, Musa harus melalui musim persiapan. Kita maunya tanda-tanda ajaib, pembebasan, breakthrough yang luar biasa dari Tuhan. Tapi sebelum Musa bisa dipakai seperti itu, Musa melalui musim persiapan. Dalam 40 tahun pertama, Musa belajar bahwa dia adalah seseorang yang penting. Karena Alkitab mengatakan Musa diadopsi oleh putri Firaun untuk menjadi anaknya sendiri. Dia dibesarkan di istana, dikelilingi kemewahan, mendapatkan pendidikan yang terbaik dari negara adikuasa Mesir pada saat itu. Memiliki posisi yang terpandang, dianggap pangeran negara Mesir. Tapi kita juga membaca dalam 40 tahun berikutnya, Musa belajar bahwa dia bukanlah siapa-siapa di padang gurun Midian. Di 40 tahun berikutnya Musa belajar menggembalakan domba-domba Jethro, mertuanya. Dari orang yang terpandang, dia menjadi orang yang tidak dikenal oleh siapapun. Mengembalakan domba-domba Jethro di padang gurun Midian. Di 40 tahun yang ketiga, Musa belajar bahwa Allah bisa memakai seseorang yang bukan siapa-siapa secara luar biasa. Haleluya. Amin. Kita melihat bagaimana Allah memakai orang ini. Melakukan tanda-tanda ajaib di depan Firaun. Malah orang Yahudi sampai hari ini menganggap Musa sebagai nabi terbesar di perjanjian lama. Apa yang kita pelajari hari ini? Allah mengambil waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa. Untuk apa? Untuk melayaninya selama 40 tahun. Perhatikan di sana, 80 tahun persiapan untuk 40 tahun pelayanan. Masa persiapan kadang-kadang seringkali lebih panjang dari masa pelayanan. Kita semua akan melalui musim persiapan. Mungkin ada di antara kita yang ada saat ini dalam musim persiapan. Yusuf. Kita membaca di Kejadian 37-50. Menerima mimpi yang besar dari Allah pada saat dia masih belasan tahun. Tetapi apa? Dia belum siap menggenapi mimpi itu. Nah, ini perlu kita pelajari. Kadang-kadang kita menerima mimpi yang besar, kita langsung mengira, aku siap, aku siap. Belum. Itu hanya the beginning, permulaan saja. Karena begitu kita menerima visi dari surga, saudara akan masuk musim persiapan. Yusuf menerima visi dari surga pada saat belasan tahun, tetapi dia masih mentah secara rohani. Dia melalui musim persiapan. Dia melalui sekolah persiapan selama 13 tahun.
sebelum akhirnya dia melihat mimpinya menjadi kenyataan. Memang musim persiapan ini diperlukan oleh setiap kita. Daud, nah kita ingat, oh Daud raja yang luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab, kita membaca Daud diurapi menjadi raja seluruh Israel oleh Samuel pada saat dia masih berusia kira-kira 10-15 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Daud tidak langsung memerintah atas seluruh Israel, tidak. Setelah itu, Daud belajar melayani raja yang jahat, Raja Saul, selama belasan tahun. Melalui banyak kesusahan dalam kehidupannya, selama kurang lebih 15 tahun sebelum dia benar-benar menjadi raja atas seluruh Israel. Apakah ada di antara kita yang ada di musim persiapan? Musim persiapan bukanlah musim yang percuma. Malah ini adalah musim yang diperlukan. Haleluya. Yang harus kita semua lalui. Sebelum bab yang baru dimulai dalam kehidupan kita, haleluya, kita semua harus masuk musim ini, musim persiapan. Pernah ada seseorang, calon murid Rema, datang kepada saya. Mau jadi murid, luar biasa. Setelah itu bolos sekolah. Tidak pernah konsisten di sekolah. Saya panggil dia di kantor, dan dia mengatakan, Pak Andrew, saya punya visi dari surga. Haleluya. Tidak ada waktu untuk sekolah. Saya harus khotbah di mana-mana. Saya tanya kepada dia satu pertanyaan. Bapak diberi visi khotbah di mana-mana? Iya Pak Andrew, haleluya. Luar biasa. Pertanyaan saya adalah, apa pesanmu yang Tuhan berikan kepadamu untuk disampaikan? Apa pesannya? What is your message? Untuk diberitahukan kepada yang lain. Dia berpikir, dia bilang, Pak Andrew, terus terang, aku nggak punya message sekarang. Nggak punya pesan. Saya bilang, kalau Bapak nggak punya pesan, lalu apa yang Bapak mau khotbahkan? Saya katakan, Pak, Bapak punya visi, tapi Bapak perlu dipersiapkan. Haleluya. Bapak belum siap untuk kemana-mana sekarang. Bapak sekarang harus ada di Rema untuk diperlengkapi. Haleluya. Baru setelah itu, Roh Kudus akan utus Bapak kemana-mana. Karena Bapak setelah Rema punya pesan dari surga. Haleluya. Amin. Musim persiapan. Yang kedua, kemungkinan juga ada di antara kita yang ada di musim menabur. Musim apa? Menabur. Nah, sekarang mari kita buka Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Firman Allah mengatakan orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Kemungkinan ada di antara kita yang sedang berada di musim menabur. Musim menabur adalah musim memberi. Memberi. Inilah saatnya kita memberi waktu kita, uang kita, usaha kita, komitmen kita, kebajikan kita, bahkan kehidupan kita. Saudara, tidak ada petani yang mengharapkan tuaian di musim menabur. Musim menabur adalah saatnya kita bukan menuai, kita menabur. Haleluya. Pak Andrew, saya mau tuaian. Ya, kalau tidak ada musim menabur, tidak akan ada tuaian. Musim menabur bukanlah saat untuk menerima. Di musim menabur ini, kita memberi dan terus memberi. Kehidupan kita, usaha kita, komitmen kita, kesetiaan kita, seringkali musim ini dibasahi dengan air mata dan usaha keras. Saya sering ada di musim ini, saudara.
Musim menabur adalah musim pengorbanan, di mana kita tidak akan melihat hasil apapun kembali kepada kita. Mungkin ada di antara kita di sini yang mengatakan, Pak Andrew, aku ada di musim itu. Kita semua pasti akan juga melalui musim seperti ini. Setiap orang Kristen akan melalui musim di mana dia memberi dan terus memberi. Tetapi jangan putus asa. Kalau ada musim menabur, yang nomor 3, pasti juga ada musim menuai. Perhatikan lagi Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Musim menuai. Inilah saatnya kita menerima. Nah, orang Kristen paling suka musim ini. Betul apa tidak? Kita menanti-nantikan musim ini ya. Kita hanya berdoa supaya musim ini cepat-cepat datang dan selalu ada. Sebelum musim menuai, saudara akan menghadapi musim menabur. Haleluya. Nah, musim menuai ini dipenuhi dengan sukacita. Inilah saatnya kita menikmati istilahnya jerih payah kita. Nah, kalau kita sedang berada di musim ini, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Apa yang Allah sudah katakan kepada saudara mulai menjadi realita. Di Alkitab kita membaca, Abraham dan Sarah akhirnya menerima anak yang dijanjikan Allah setelah menunggunya selama kurang lebih 25 tahun. Daud setelah menunggu selama 15 tahun akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Yusuf setelah menunggu kurang lebih 13 tahun akhirnya menjadi orang kedua di Mesir pada saat itu. Kemungkinan ada di antara kita hari ini yang ada dalam musim menuai, di mana saudara mulai menerima realita kebaikan Allah. Saudara, dalam kehidupan saya selalu ada musim menabur. Selalu ada juga musim menuai. Beberapa hari yang lalu pada waktu saya dan istri ada di luar negeri ya, untuk membantu mempersiapkan pernikahan anak saya yang kedua. Dia akan menikah di sana nanti di bulan Desember. Tuhan membuka jalan bagi kami juga untuk ke Norwegia. Dari London kami ke Norwegia. Kenapa? Karena mau melihat Northern Light atau lampu yang hijau itu di langit. Northern Light. Aurora. Dan diperkirakan bahwa cuaca kurang baik pada waktu di Norway itu. Hampir setiap hari mendung, langitnya hitam, abu-abu. Kalau mendung terus tidak akan kelihatan Northern Light atau Aurora. Tapi kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami mau melihat. Engkau pengatur cuaca. Mendung gak mendung, Engkau penguasa. Haleluya. Ternyata saudara, setiap hari kan mendung kami di sana 5 malam. Mendung hari pertama, mendung kedua, mendung ketiga, mendung. Hari yang keempat, Sabtu, cuaca cerah. Haleluya. Peneliti cuaca mengatakan pada hari ini kemungkinan besar kita bisa melihat aurora.
Dan saya sama istri ikut tur, kita mencoba untuk melihat aurora ini dan puji Tuhan, akhirnya kita melihat aurora ini. Begitu indah, besok harinya mendung lagi. Dan mendung terus sampai kita pulang ke London. Dan istri saya mengatakan kepada saya, kelihatannya ini adalah musim kamu menuai. Sudah sering kamu menabur dulu. Saatnya kamu lihat bagaimana Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Ada saatnya kita menabur. Menabur kita nangis. Oh ya, nangis saudara, nangis. Tapi ada saatnya kita menuai. Menuai disertai sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya pulang ke rumah. Haleluya. Jadi ada saatnya kita melalui musim menuai. Yang keempat juga ada dalam Alkitab yang disebut sebagai musim ujian. Nah, sekarang mari kita buka Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Roh Kudus mengatakan di sini melalui Rasul Yakobus, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, perhatikan di sini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Saudara, kita semua akan melalui musim ini. Nah, perhatikan kata apabila. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata apabila di sana mengandung konotasi bahwa hal ini adalah bagian, katakan bagian. Amin. Hal ini adalah bagian kehidupan orang percaya. Kita tidak boleh kaget kalau musim ujian tiba. Kita tidak kaget kalau musim hujan tiba. Betul apa tidak? Kenapa? Karena musim hujan akan tiba di bulan-bulan tertentu setiap tahunnya. Dalam kehidupan orang Kristen ada musim ujian. Dan orang Kristen tidak boleh dibuat kaget kalau dia masuk ke dalam musim ini. Musim ujian atau pencobaan bukanlah masa yang menyenangkan. Sudah tentu. Kalau hanya kita bisa melihat hasil dari musim ini, baru kita bisa menganggapnya suatu kebahagiaan. Haleluya. Yang Yakobus katakan di sini adalah kalau kita, nah mungkin ada di antara kita di sini yang berada di musim ujian. Kalau kita melalui musim ini dengan sikap yang benar, yaitu kalau kita mengerti bahwa hasil, katakan hasil, hasil dari ujian terhadap iman kita itu baik, maka kita akan keluar dari musim ini. Haleluya. Menjadi orang yang lebih baik, lebih tekun, lebih matang rohani. Haleluya. Kadang-kadang saat kita melalui musim ujian ini, pikiran kita mengatakan, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Ini semua percuma, aku mau menyerah.
Tetapi kita harus ingat janjinya kepada kita di musim ujian yang dicatat oleh Paulus di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan bacakan bagi saudara. Nah, bagi kita yang melalui musim ujian, ayat ini akan menguatkan iman saudara. Nah, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Amin. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Amin. Jangan khawatir, saudara. Kalau saudara menemukan diri saudara dalam musim ujian, jangan khawatir. Kesetiaan Allah mengikuti saudara. Haleluya. Amin. Saudara tidak akan dicobai melebihi kekuatan saudara. Allah akan menyertai kita. Dan akhirnya Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Haleluya. Kita pasti bisa menanggungnya. Di Lukas pasal yang keempat, kita membaca Yesus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus melalui musim ujian di padang gurun. Betul apa tidak? Ya. Musim ujian di padang gurun selama 40 hari di mana Dia bertemu dengan iblis. Nah, saya ingin saudara memperhatikan sesuatu di sana. Lukas mencatat bahwa Yesus tidak pergi ke padang gurun sendirian. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Haleluya. Artinya apa? Setiap orang percaya, mungkin kita masuk ke padang gurun, musim ujian, tetapi kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin. Tidak pernah sendirian di padang gurun, Roh Kudus akan menyertai kita. Dan Alkitab mengatakan bersama dengan Roh Kudus, Yesus mengalahkan iblis dengan firman yang diucapkan oleh mulutnya. Dan setelah pencobaan selesai, apa yang terjadi? Ayat 14, Lukas 4:14, Lukas mengatakan, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Di ayat yang ke-14, Lukas untuk pertama kalinya mengkaitkan kuasa Roh dengan Yesus. Bahwa Yesus diliputi dengan kuasa Roh kembali ke Galilea. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Setelah Yesus berhasil melalui musim ujian ini, Yesus mengalami, dengarkan di sini, kepenuhan Roh yang tidak pernah Dia miliki sebagai anak manusia. Dia keluar dari musim ujian itu disertai pengurapan yang lebih besar. Dan pada saat itulah Dia memulai pelayanannya. Jadi kalau saudara sedang berada dalam musim ujian, ketahuilah sesuatu. Apa, Pak Andrew? Bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantikan saudara di ujung musim ujian. Amin. Haleluya. Semua hamba Tuhan, anak Allah akan melalui musim ini. Tapi ingat, kita tidak akan melaluinya sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Bersama dengan Roh Kudus kita akan menang. Haleluya.
Akhirnya setelah ujian selesai, ada pengurapan baru turun atas kita. Haleluya. Ada pengalaman baru yang kita dapat dari musim ini, yang memperlengkapi kita lebih lagi bagi pekerjaan Allah, bagi kemuliaannya. Jadi pertanyaan saya kepada saudara hari ini adalah, apakah saudara tahu di musim apa saudara berada? Apakah hari ini saudara ada di musim persiapan? Tetaplah setia di sana. Izinkan Roh Kudus mempersiapkan saudara untuk tugas yang Dia telah tentukan bagi saudara di masa depan. Musim persiapan adalah musim di mana Dia mempersiapkan kita semua sebelum bab baru dimulai dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang melalui musim menabur. Jangan putus asa, tetap setia menabur. Haleluya. Tetap setia memberi kehidupan kita, waktu kita, usaha, bahkan uang kita. Kenapa? Karena ada saatnya bagi sang penabur, dia pasti menuai. Akan ada yang namanya musim menuai. Kalau dalam musim menabur kita menangis, ya, susah payah. Dalam musim menuai kita bersorak-sorai, membawa pulang berkas-berkas panen kita. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang juga melalui musim ujian. Jangan tawar hati. Kesetiaan Allah bisa saudara temukan di tengah-tengah musim ujian. Haleluya. Roh Kudus menyertai saudara. Saudara tidak perlu kalah. Bisa menang melalui ujian ini. Dan setelah keluar dari ujian ini, akan ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih besar, yang Allah telah sediakan bagi saudara di ujung musim ujian ini. Haleluya.